Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Uti Broman. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah analisis terkait isu yang ada di Indonesia ya. Dan ini merupakan tugas UAS dari mata pelajaran Ekonomi Indonesia. Untuk dosennya ialah Bapak Novi. Untuk judulnya ialah Pembangunan Indonesia yang Lambat. Untuk identitas dokumen, judulnya ialah mengungkap tantangan pembangunan daerah di 2020. Nah, saya dapatkan dokumen ini dari koran Sindo atau iNews ID yang diterbitkan pada hari Jumat 7 Januari 2022 jam 17.00 atau jam 5 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk referensinya atau HTTPS-nya ini kalian bisa cari di sini. Di HTTPS /2 itu ya. Nah, untuk presenternya sendiri yaitu saya sendiri selaku presenter pada video atau analisis isu pada video kali ini. Nama saya Hutebur Rahman, NPM saya 86 dan saya merupakan mahasiswa aktif di IKIP Budi Utomo, Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2019 kelas ekonomi A. Latar belakang pemilihan isu. Yang pertama, dikarenakan saya melihat terjadi ketimpangan di setiap daerah Indonesia dalam pembangunan yang tidak merata. Yang kedua, banyak sekali masyarakat di daerah pedalaman yang masih belum bisa merasakan nikmatnya jalan rata dan nyaman. Yang ketiga, saya pribadi ingin mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pembangunan dalam negeri ini, karena pembangunan yang terjadi itu tidak dilakukan secara merata, entah kenapa. Padahal kalau ngomong tentang masyarakat membayar pajak, pasti masyarakat membayar pajak tepat waktu lagi. Tapi kenapa pembangunannya itu masih tidak merata? Maka saya tertarik terhadap isu tersebut sehingga saya memilihlah berita kali ini. Nah, selanjutnya dalam 2 tahun terakhir ini kan kita semuanya sudah tahu bahwa kita terkena dampak pandemi COVID-19 ya kan? Yang sebelumnya tidak terkena dampak saja pembangunannya masih tidak merata, apalagi dengan adanya pandemi ini, maka kan semakin tidak merata. Itu untuk latar belakang dari pemilihan isu. Analisis isu. Nah, dalam kasus ini saya akan melakukan beberapa analisis terhadap beberapa poin yang telah saya dapati dari berita tersebut. Yang pertama, itu pembangunan ekonomi di Indonesia ini belum rata ya, dengan masih banyaknya daerah yang masih tertinggal keberhasilan pengelolaan keuangan. Sejatinya akan selalu seiring dengan keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi daerah. Selama ini TKDD meningkatkan sebesar rata-ratanya 10% per tahun pada periode 2011 sampai 2019 sebelum Covid. Nah, ini ada porsi TTKDD terhadap belanja negara rata-rata mencapai 34% dan rasionya terhadap PDB rata-rata mencapai 5,4%. Yang kedua, itu perjalanan dalam membangun sebuah daerah masih panjang dengan segala tantangan yang menghadang. Meski demikian, mengingat keunikan serta keberagaman
wilayah Indonesia yang tidak bisa disamaratakan hanya dengan satu kebijakan terpusat, maka otonomi daerah sejatinya masih menjadi pilihan yang tepat untuk dijalankan di Indonesia. Kekuatan memimpin daerah dalam menciptakan inovasi serta kolaborasi hingga peningkatan kualitas SDM adalah syarat mutlak bagi daerah untuk memungut akselerasi pembangunan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Semoga. Terus analisis yang selanjutnya ialah harapan pemulihan ekonomi tercipta dengan terbentuknya herd immunity melalui vaksinasi. Oleh sebab itu, akselerasi program vaksinasi di setiap wilayah Indonesia itu perlu terus didorong untuk dapat didukung berbagai program pemulihan ekonomi di setiap daerah. Pada sisi fiskal daerah masih terlihat ketergantungan yang tinggi APBD daerah terhadap dana transfer saat ini. Secara rata-rata ketergantungan daerah baik secara provinsi maupun kabupaten masih tinggi, yaitu 80,1% terhadap TKDD. Nah, pada 2002 akan berlaku Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD yang mengubah formulasi dana alokasi umum atau DAU, di mana ada masa transisi 3 tahun untuk membatasi belanja pegawai. Idealnya saat ini daerah dan pusat mulai memetakan beban kerja dan kebutuhan tenaga pegawai yang diperlukan untuk mencapai standar layanan tertentu. Selanjutnya, setelah adanya reformulasi DAU atau DAU, dana-dana transfer yang lainnya seperti dana alokasi khusus atau DAK, dana insentif daerah atau DID maupun dana bagi hasil atau DBH perlu diarahkan agar tercapainya dan mendukung program nasional dan daerah. Porsi DAK baik fisik dan non fisik sebaiknya diperbesar mengingat peran pentingnya dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Untuk kajian teori sendiri, dalam analisis yang akan saya lakukan melihat dari pokok pembahasan, yaitu tentang pembangunan ekonomi daerah. Nah, dengan subbab materinya itu pertama peran SDM dalam pembangunan ekonomi daerah, strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah, serta kebijakan desentralisasi terkait pembangunan ekonomi daerah. Nah, hasil analisis yang sudah saya lakukan itu bahwa globalisasi ekonomi telah meningkatkan persaingan antar negara-negara dalam suatu sistem ekonomi internasional. Salah satu cara menghadapi dan memanfaatkan perdagangan internasional adalah meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja. Sebagai langkah awal untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, perlu dilakukan sebuah perubahan struktural untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam pembangunan ekonomi nasional. Perubahan struktural adalah perubahan dari ekonomi tradisional yang menjadi subsistem menuju ekonomi modern yang berorientasi pada pasar. Untuk mendukung perubahan struktural dan ekonomi tradisional, sumber daya, penguatan kelembagaan, penguatan teknologi, dan pembangunan sumber daya manusia. Nah, ini adapun langkah-langkah yang perlu diambil dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Ini menurut Sumodiningrat pada tahun 1099, pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi. Yang paling mendasar adalah akses pada dana. Yang kedua itu memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Yang ketiga itu meningkatkan pelayanan pendidikan serta kesehatan dalam rangka kualitas sumber daya manusia serta dengan upaya peningkatan gizi. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri rakyat yang berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional. Selanjutnya ada kebijakan ketenaga kerjaan yang mendorong pertumbuhan tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha yang baru, yang nantinya itu berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang. Yang keenam itu ada pemerataan pembangunan antar daerah. Ekonomi rakyat tersebut tersebar di seluruh penjuru tanah air. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan di daerah diharapkan
dipengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat. Dari aspek perencanaan, daerah yang membutuhkan aparat daerah baik eksekutif maupun legislatif yang berkualitas tinggi, bervisi strategis, dan mampu berpikir secara strategis serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik, berpartisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan sebuah kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi di daerah. Dari aspek pelaksanaan pemerintahan daerah yang dituntut mampu untuk menciptakan sebuah sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Ada beberapa cara yang tengah ditempuh pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang ditargetkan terjadi secara masif dalam 2 tahun ke depan, antara lain melakukan sebuah kebijakan restribusi aset dan legislasi tanah air ini yang dianggap penting karena rakyat akan semakin mudah mendapatkan akses kepada tanah. Upaya pemerintahan berkaitan dengan konsesi untuk rakyat yang berkaitan dengan tanah-tanah, adat dan sertifikat untuk rakyat tanpa sudah mulai membuahkan hasil terbukti beberapa waktu lalu. Presiden menyerahkan puluhan ribu sertifikat tanah gratis. Langkah berikutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memperkuat akses rakyat kepada permodalan. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan lagi program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal dalam berusaha. Misalnya dalam pemberian KUR harus menjangkau semakin banyak rakyat kecil dan mampu, semakin besar jumlahnya semakin mudah caranya diperoleh. Sebuah upaya yang baik ketika pemerintah sudah melakukan dan akan terus memberikan asuransi pertanian dan perikanan untuk melindungi usaha pertanian dan nelayan serta mendorong keuangan sehingga rakyat semakin bankable. Untuk daftar rujukan sendiri itu saya dapatkan dari analisadaily.com atau _berita _arsip _8/31/46530 upaya pemerataan pembangunan. Dan juga saya mendapatkan dari sebuah jurnal dari Anggarawal 1997 Flexibility Management The Ultimate Strategy Industry Management pada Februari 2631. Dan juga daftar rujukannya dari Dharma 2001 Manajemen Sumber Daya Manusia PT Erlangga Jakarta. Itulah video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.